Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis ruangan, penataan ruangan, dan perlengkapan belajar dalam pengelolaan kelas dan lingkungan belajar di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, pertama sekali kita harus mengenal apa itu penataan ruangan. Penataan ruangan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan segi estetika. Diharapkan segi estetika itu mampu memberikan rasa nyaman kepada si pendidik maupun kepada peserta didik kita. Penataan ruangan ini turut memperhatikan berbagai bentuk kegiatan yang ada untuk kemudian dimanfaatkan anak dalam proses belajar sehingga anak mampu mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya secara baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip umum penataan ruangan sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Nah, di sini prinsip umum penataan ruangan yang pertama itu ada ruangan harus aman, bersih, sehat, nyaman, dan tentunya juga indah. Nah, yang kedua itu ada ruangan yang harus kita tata itu sesuai dengan tingkat perkembangan si anak. Nah, yang ketiga itu ada memanfaatkan potensi dan sumber daya lingkungan di sekitar. Selain dari prinsip umum penataan ruangan yang saya sebutkan tadi, di sini juga ada prinsip penataan ruangan lanjutan, di mana prinsip penataan ruangan lanjutan itu terbagi menjadi 10 poin. Nah, poin yang pertama itu ada membuat anak merasa aman. Yang kedua, ada membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, ada mendorong anak untuk bereksplorasi. Yang keempat, ada mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, ada sesuai dengan tahapan perkembangan si anak. Dan yang keenam, itu memperhatikan karakteristik si anak. Dan yang ketujuh, ada lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan si anak. Dan yang kedelapan, ada mengembangkan kemandirian si anak. Yang kesembilan, ada mengembangkan kepercayaan diri si anak. Yang ke-10 atau yang terakhir itu ada mengembangkan berbagai keterampilan dari si anak, baik itu keterampilan dari motorik halus maupun motorik kasar si anak. Penataan ruangan dalam lingkungan belajar haruslah yang pertama, ruangan atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di ruangan yang kita sediakan. Nah, yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan. Nah, yang ketiga, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang-binatang kecil yang berbisa. Nah, yang keempat, ada bahan-bahan mainan disimpan di dalam tempat yang mudah digunakan dan disimpan kembali oleh si anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis ruangan. Nah, jenis ruangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada ruangan indoor. Yang kedua, ada ruangan outdoor. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita menata ruangan indoor. Nah, yang pertama, itu ada ruangan atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di ruangan yang kita sediakan atau sudah kita tata tadi. Nah, yang kedua, itu segala tempat harus mengandung unsur pendidikan. Nah, yang ketiga, ruangan tersebut harus aman, nyaman, dan sehat. Nah, yang keempat, itu ada menekankan berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan-bahan daur ulang maupun bahan-bahan lainnya. Selanjutnya di sini kita
akan membahas tentang prinsip penataan ruangan indoor, di mana prinsip-prinsip tersebut ada yang pertama, kelompok usia si anak. Jadi kita menata ruangan tersebut harus sesuai dengan kelompok usia si anak. Yang kedua itu ada jumlah anak yang akan kita layani. Yang ketiga ada lamanya anak dilayani. Yang keempat ada dapat digunakan oleh berbagai kegiatan. Jadi di dalam ruangan itu kita bisa melakukan berbagai kegiatan. Jadi kita tidak terfokuskan pada satu kegiatan saja, namun penataan ruangan di dalam indoor itu kita bisa melakukan berbagai kegiatan. Nah, yang kelima itu ada antar ruangan itu kita batasi oleh loker. Nah, lokernya itu kita buat setinggi si anak. Jadinya anak bisa melihat kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang keenam ada penataan ruangan memfasilitasi anak bermain. Yang ketujuh itu ada mudah untuk dikontrol. Yang kedelapan itu ada sentra tersebut disusun lebih fleksibel. Yang kesembilan itu lantai tidak berbahan licin supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Yang ke-10 itu ada buku kita susun di setiap sentra. Yang ke-11 ada penggunaan cat itu tidak mudah luntur. Nah, itu digunakan agar tidak membahayakan anak jika memegang cat tersebut. Nah, selanjutnya di dalam ruangan itu kita bisa menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu seperti yang pertama model pembelajaran kelompok, yang kedua ada model pembelajaran sudut, yang ketiga ada model pembelajaran sentra, nah yang keempat yang terakhir ada model pembelajaran area. Jadi di sini di dalam ruangan itu kita bisa menggunakan 4 model pembelajaran tersebut, tergantung kita mau menggunakan model pembelajaran yang mana. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang ruangan indoor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruangan outdoor. Nah, ruangan outdoor ini lebih kita kenal sebagai ruangan di luar kelas, di mana anak-anak menikmati permainan di luar kelas. Jadi di sini permainan outdoor ini membuat anak dapat menikmati kesenangan dan sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan si anak. Nah, di sini di dalam bermain outdoor ini anak-anak bisa menikmati berbagai macam permainan yang dikelilingi oleh alam yang natural, sehingga anak-anak bisa mengobservasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip penataan area bermain outdoor pada anak usia dini. Di mana prinsip yang pertama itu ada memenuhi aturan keamanan. Jadi, setiap permainan yang ada di luar ruangan itu haruslah aman supaya nantinya jika dimainkan oleh anak itu tidak terjadi apa-apa. Nah, yang kedua itu ada harus sesuai dengan karakteristik alamiah si anak. Nah, yang ketiga itu ada harus didasarkan pada kebutuhan si anak. Jadinya permainan itu kita sesuaikan pada kebutuhan si anak. Nah, yang keempat ada secara estetis harus menyenangkan. Jadi permainan yang kita sediakan itu harus menyenangkan supaya anak bisa bermain dengan senang, gembira pada saat dia bermain. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlengkapan belajar, di mana perlengkapan belajar adalah segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi yang perlu kita siapkan yang pertama meja dan kursi. Jadi meja dan kursi ini kita sesuaikan dengan usia anak usia dini, di mana meja dan kursi ini kita buat sesuai dengan tinggi si anak supaya memudahkan anak dalam menulis dan belajar. Nah, yang kedua alat tulis. Nah, alat tulis ini berupa papan tulis yang kita sediakan untuk menulis sesuatu yang ingin kita ajarkan kepada anak.
Nah, yang ketiga ini ada locker. Locker ini kita sediakan untuk anak mendapat menyimpan barang-barangnya seperti tasnya di dalam locker. Nah, yang keempat itu ada alat peraga. Nah, alat peraga ini kita gunakan untuk memeragakan hal-hal yang ingin kita peragakan kepada anak usia dini. Nah, yang terakhir ada APE, yaitu alat permainan edukatif. Nah, selain itu di sini kita juga memerlukan beberapa media dalam pembelajaran, perlengkapan pembelajaran di PAUD, di mana yang pertama media audio. Media audio adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif atau pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio dan kaset. Nah, untuk pendidikan anak usia dini, media ini dapat digunakan untuk memutar sebuah cerita ataupun lagu-lagu untuk anak-anak. Melalui media ini, anak diperintahkan untuk menyimak, mendengar, atau bahkan meniru cerita atau lagu-lagu yang diputarkan. Nah, yang kedua ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan panca indera penglihatan, di mana dengan menggunakan penglihatan seorang anak akan dapat mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajari. Hanya saja bagi anak yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, media ini kurang pas untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Nah, yang ketiga ada media audiovisual, di mana audiovisual ini adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, yang selanjutnya ada media lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat atau sarana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jadi, media lingkungan ini sangat perlu dalam perlengkapan belajar di PAUD. Nah, yang selanjutnya ada media permainan. Nah, jadi media permainan ini adalah media yang sangat disukai oleh anak-anak. Permainan adalah suatu benda yang dapat digunakan peserta didik sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan segala potensi yang dimiliki anak. Media bermain ini seperti puzzle, ayunan, dapur, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah alat atau media yang dapat kita berikan kepada anak usia dini dalam pembelajarannya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.